Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kenalkan, nama Bapak Adi Fauzi Ajim. Hari ini kita akan belajar tentang kualitas air dan hama penyakit. Dan di kelas sebelumnya kita sudah belajar tentang parameter fisika, kimia, dan biologi. Di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengambil sampel, menentukan lokasi, dan menentukan waktu pengukuran sampel yang baik. Dan semoga adik-adik bisa menerima materi Bapak dengan keadaan yang sehat dan bugar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar tentang teknik penentuan lokasi dan pengambilan sampel kualitas air. Karena kemarin materi sudah dibahas tentang bagaimana parameter fisika, kimia, dan biologi, sekarang untuk kita menganalisis parameter itu dibutuhkan teknik penentuan lokasi dan pengambilan sampel kualitas air. Nah, pengambilan sampel itu merupakan pengukuran yang kritis. Kritis dalam hal ini merupakan langkah awal, di mana untuk teman-teman bisa mengetahui parameter fisika yang baik, kualitas air yang baik, kimia yang baik, parameter kimia yang baik, dan biologi yang baik, itu harus akurat data kualitas airnya. Nah, tujuan untuk pengujian sampel kualitas air yaitu pertama untuk mengetahui air itu bisa digunakan untuk air minum atau untuk air rekreasi atau industri perikanan atau pertanian dan lain sebagainya. Lalu membuktikan dan mengendalikan pencemaran. Jadi kan dalam suatu perairan kita nggak tahu nih perairan itu tercemar atau enggak. Makanya kita uji sampelnya dulu untuk mengetahui si perairan tersebut kondisinya seperti apa, apakah tercemar atau tidak. Lalu ketika sudah mengetahui kondisi perairan itu tercemar atau tidak, maka dilakukanlah pengelolaan, keluarlah kebijakan. Oh, airnya tercemar. Tercemarnya apa? Ringan, sedang, atau berat. Kalau misalnya ringan, kebijakannya seperti ini. Berat seperti ini, sedang seperti ini. Nah, sampel kualitas air sendiri yaitu pengambilan volume sampel air pada skala yang kecil. Misal dalam satu sungai kan luas ya, danau luas, itu kan nggak mungkin kita ambil semuanya, kita ukur airnya, kan airnya habis. Jadi kita ambil beberapa sampel aja. Sampel di sini dia walaupun kecil, dia masih bisa mewakili sifat-sifat kimia maupun fisika dan biologi yang sama dengan si perairan tersebut. Nah, metode pengambilan sampelnya. Untuk metode pengambilan sampel dibagi menjadi 3, ada yang sesaat atau grab sampel, ada yang gabungan waktu, composite sampel, dan gabungan tempat, integrated sampel. Nah, saat itu maksudnya gini, ketika teman-teman mengambil sampel kualitas air, hari itu diambil, hari itu juga dilakukan pengukuran, tidak bisa ditunda-tunda. Untuk gabungan waktu, misal dalam suatu penelitian atau suatu pengukuran kualitas air di tempat yang sama, tapi ngukurnya pagi sore gitu, digabung nanti hasilnya. Jadi tempatnya sama, lokasi A, ambilnya di titik A, diambil dari jam 7 pagi atau jam 8 pagi sama jam 2 sore, atau diambil jam 7 pagi baru besoknya diambil juga jam 7 pagi, digabung katanya. Nah, ini yang ketiga itu gabungan tempat. Nah, kalau gabungan tempat, gabungan integrated sampel ini dalam waktu yang sama tapi lokasinya berbeda. Misal pada pukul 7 pagi di lokasi A, titik A, di lokasi B, di lokasi A titik B dan A titik C itu dilakukan pengukuran yang sama. Jadi hasilnya merata. Atau dalam waduk ada permukaan, ada termoklin atau dasar, seperti itu. Nah, untuk penentuan lokasi pengambilan sampel untuk air sungai sendiri yang harus kita cari tahu yaitu sumber air alaminya. Karena sumber air alami itu untuk mengidentifikasi, oh air ini masih belum tercemar nih, belum mengalami tercemar atau sedikit tercemarnya. Lalu ke sumber air yang tercemar untuk mengetahui perubahannya seperti apa. Lalu sumber air yang dimanfaatkan. Nah, pada sumber air yang dimanfaatkan ini, misal ada sungai kan dibikin
budidaya juga ada di situ atau dibikin rekreasi dan lain sebagainya, itu juga harus diteliti sampelnya. Terus untuk waduk, biasanya waduk, danau atau perairan yang tergenang itu kita mengukurnya ketika masuk airnya atau inletnya. Jadi kan dalam suatu waduk, suatu wadah itu kan ada masuknya air, ada keluarnya air. Nah, yang diukur di masuknya air, keluarnya air di tengah atau di tempat pemanfaatannya. Misal di tengah-tengah waduk ada budidaya keramba jaring apung. Nah, kita ukur juga di situ. Nah, untuk penentuan lokasi pengambilan air sungai sendiri, yang pertama kita harus lihat nih keadaan geografisnya. Sungai itu hulunya dari mana, awalnya dari mana, hilirnya dari mana, atau akhirnya dari mana. Dari awal dan akhir ini kan dia juga pasti melewati perkotaan, melewati perkebunan, pertanian, industri dan lain sebagainya, baru sampai ke akhir, ke hilirnya atau ke muaranya. Itu kita harus tahu. Yang kedua, untuk mengukurnya hulunya dulu. Hulunya itu atau atasnya ini, yang awalnya dulu sumber mata airnya itu, untuk mengetahui, oh ini keadaannya awalnya seperti ini, mulainya seperti ini, keadaan parameter fisikanya seperti ini, kimianya seperti ini, biologinya seperti ini. Umumnya daerah hulu itu masih belum tercemar atau dalam kondisi yang baik. Lalu turun ke bawah, mengalirkan airnya, pasti toh dimanfaatkan untuk pertanian, untuk perikanan, untuk industri, untuk rekreasi. Nah, di situ kita juga mengukur airnya. Lalu ada daerah yang potensial terkontaminasi. Misal kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai masyarakat pasti juga mengeluarkan limbah kan. Misal minum rumah tangga, cuci baju, cuci piring, itu kan mengeluarkan limbah perairan, dan perairan itu kan masuk ke sungai. Nah, itu mempunyai potensi untuk melakukan pencemaran perairan. Nah, di situ kita juga mengukur, oh ini ada potensi nih untuk terkontaminasi. Jadi kita ukur di situ seberapa besar sih potensinya. Begitu juga dengan aktivitas industri, pertanian, peternakan, perikanan juga termasuk harus kita ukur. Karena semuanya yang masuk ke badan air kan mempunyai kesempatan atau potensi untuk mengkontaminasi perairan tersebut. Lalu daerah pertemuan dua sungai atau lokasi masuknya sungai. Misal dari titik A ada aliran yang masuk ke badan sungai. Dari titik A ada aliran yang masuk badan sungai. Nah, ini kan titik A nih, masuk ke badan sungai. Lalu di sini kita ukur airannya. Kan karena sudah mengalami pencampuran. Pencampurannya ini bakal merubah keadaan dari kualitas airnya atau enggak. Nah, di situ fungsinya. Lalu daerah hilir atau muara, karena tadi udah dari hulu kita ke berbagai daerah, ada yang daerah kontaminasi kan, ada daerah pemanfaatan air sungai, daerah pertemuan dua sungai, lalu di hilir. Nah, hilir ini itu sebagai akhir biasanya dari ujung sungai. Kita mengetahui, oh awalnya kan seberapa, hilirnya gimana, di akhir bagaimana. Nah, di sini juga bisa dijadikan ujung dari bahan evaluasi untuk menentukan kebijakan pengelolaan sungai yang baik. Nanti kalau misalnya, waduh sungainya tercemar berat nih, kasih kebijakan kayak jangan membuang sampah sembarangan, atau di stop dulu pembuangan sampahnya, diarahkan kemana dan sebagainya. Atau biasanya dengan sosialisasi ke masyarakat untuk membuang sampah di tempatnya, tidak membuang sampah di sungai secara langsung, seperti itu. Nah, ini misal yang tadi saya bilang kan, dari hulu kita ke hilir. Nah, untuk hulu ini kan misal aliran sungai nih, aliran sungai memanjang sampai hilir. Di aliran sungai hulu kita mengukur dulu nih, ini titik ukurnya, lokasi pengambilan sampel, untuk mengetahui, oh dia emang di hulu tuh kualitas airnya seperti apa. Nah, di hulu tuh kualitas airnya seperti apa, di sini diambilnya nih, diambilnya. Terus ada daerah yang punya potensi, ini kan ada yang ini kan, daerah yang punya potensi terkontaminasi. Nah, daerah rekreasi diukur juga suhunya. Dia melakukan aktivitas rekreasi atau aktivitas pertanian atau industri atau perkotaan, punya potensi nggak sih mencemari lingkungan, diukur di sininya pengambilan sampel. Lalu pertemuan antara dua
anak sungai, misalnya yang tadi. Nah, pertemuan dua sungai atau lokasi masuknya anak sungai. Ini kan satu sungai nih, satu sungai ketemu nih. Yang tadinya dari hulu yang airnya masih bersih. Nah, ketemu sama daerah dari aliran yang udah terkontaminasi daerah rekreasi. Ketemulah, kita harus mengukur juga kualitas airnya di sini. Nah, untuk mengetahui gimana? Oh, air dari hulu itu sesudah tercampur dengan daerah rekreasi atau daerah pertanian, itu airnya bakalan terkontaminasi menjadi buruk atau masih tetap dalam standar yang baik gitu. Nah, itu bisa kita dapatkan hasilnya di sini. Begitu juga ini, daerah industri diteliti percampurannya. Lalu kan dari hulu udah ada percobaan dari perkotaan dan industri di sini. Perpaduannya nyampur lagi ke sini, diukur lagi di sini. Terus dari sini perkotaan, perindustrian dan hulu gabung sama daerah rekreasi, diukur lagi seperti itu. Ini juga sama dan seterusnya di hilir. Ini adalah contoh pengambilan titik-titik sampel nih. Nah, untuk pengambilan titik sampel di waduk sendiri, biasanya kan kalau waduk kan cekungan kayak slop gitu, kayak silinder, kayak mangkok. Kalau kita lihat cekungannya kayak mangkok. Nah, itu diukur berdasarkan kedalaman. Misal kedalaman kurang dari 10 meter, bisa diambil titik permukaan sama dasar. Kedalaman 10 sampai 30 meter, 3 titik, biasanya permukaan, dasar, dan lapisan termoklin. Lalu kedalaman 30 sampai 100 meter, itu biasanya ada 4. Permukaan, lapisan termoklin, di atas lapisan hipolimnion, dan dasar juga. Kalau gimana Pak kalau misalnya lebih dari 100 meter? Diukur sesuaikan sampel yang diperlukan. Misal mau mengukurnya per lapisan atau per 10 meter, per 30 meter bisa, tapi disesuaikan dengan anggaran karena pengukuran sampel ini tidaklah murah. Dalam artian satu kali pengukuran memerlukan budget yang lumayan banyak. Lalu untuk teknik pengambilan sampel, nah pertama ada secara pengambilan langsung, biasanya ngambil di perairan di permukaan tuh, ada yang pengambilan khusus. Nah, untuk pengambilan secara langsung, yang harus pertama disiapkan adalah botol sampel. Botol sampel itu tidak boleh terkontaminasi oleh larutan lainnya. Jadi kalau misalnya botolnya itu bekas larutan apapun, bekas air apapun, dibersihkan dulu. Biasanya dikalibrasi atau dicuci dulu sama Aquades supaya apa? Supaya yang bahan-bahan yang ada di situ sudah bersih. Lalu setelah sudah yakin botol sampel sudah bersih, tidak ada kontaminasi, baru perlahan kita masukin ke dalam air, dicelupkan pelan-pelan. Nah, pas udah di bawah permukaan air nyelupinnya, kan arus nih, misal dari arah sini ke sini, dari A ke B gitu, misalnya dari sini ke sini, kita untuk ngambil airnya itu nggak boleh melawan menghadang arus, harus berlawanan. Jadi arus ke sini, si tutup botolnya itu jangan ke sini, tapi berlawanan. Nah, karena ini mempengaruhi nanti si oksigen terlarut. Jadi tutup botol itu membelakangi arus atau berlawanan dengan arus. Nah, setelah diisi sampai hampir penuh atau setengah penuh, baru kan tadi kan posisinya miring kan ya, 45 derajat, lalu perlahan ditegakkan 90 derajat. Setelah itu digoyang-goyang. Digoyang-goyang kenapa? Di dalam perairan ya, digoyang-goyangnya ya, di dalam perairan, supaya oksigen yang di botol itu nggak ada, full, isinya air semua. Setelah itu kalau sudah dirasa nggak ada oksigen yang keluar, nggak ada gelubuk-gelubuk yang keluar, baru ditutup. Ditutupnya pun jangan di atas permukaan, tapi tetap di dalam permukaan air. Lalu setelah siap sampel, bisa langsung dianalisis. Kalau misalnya Pak saya udah nyoba tapi masih ada gelembung-gelembungnya, nah itu harus diulangi kembali, diulangi sampai benar-benar tidak ada gelembung sama sekali. Kenapa sih Pak kalau ada gelembung nggak bisa dilakukan analisis? Ya karena di situ ada bisa sampelnya itu nggak bagus atau terkontaminasi. Lalu alat pengambilan khusus, nah untuk kedalaman air 30 meter, 100 meter kan nggak mungkin kita menyelam, jadi kita pakai alat. Nah, alat itu ada prosedurnya sendiri.
Contohnya alatnya seperti apa? Nah, ini ada Furnace Horizon Water Sampler atau Camera Water Sample. Jadi dia dijatuhkan ke dalam air, nanti ada klepnya ditarik, klek. Nah, si dua ini, si tutupnya itu nanti bakal nutup sendiri. Nah, itu untuk pengambilan sampel kualitas airnya. Untuk bentosnya, parameter biologinya ada namanya plankton net. Ini untuk ukur mencari si plankton, makhluk yang kecil kan dia mikroskopis. Ini untuk pengukuran bentos yang di sungai. Jadi kan ke bawah tuh air yang masuk dari sini masuk ke dalam sini disaring masuk situ. Kalau ini Ekman Grab ini biasanya di perairan yang relatif tenang kayak danau, waduk. Sama ini juga dicelupkan, dimasukkan ke dalam air, diikat, dimasukkan ke dalam air, nanti si katup ini yang ngebuka, baru sistemnya ngeruk kayak begitu. Terus oke, demikian materi yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga adik-adik selalu sehat, selalu bugar, jaga kesehatan di tengah pandemi ini. Perbanyak ilmu yang bisa dicari, jangan perbanyak main. Semoga nanti kita bisa cepat untuk tatap muka secara langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.